Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 3 pada OSN Provinsi tahun 2021. Silakan pause untuk membaca soal. Poin penting dari soal ini adalah terdapat engsel licin yang masanya dapat diabaikan dan dapat bergerak bebas. Kemudian, semua tumbukan terjadi di atas meja datar licin dan berlangsung secara elastis sempurna. Dan yang terakhir adalah tumbukan antara ujung kiri batang A terjadi secara tegak lurus. Meja datar licin berarti tidak ada perubahan ketinggian selama proses gerakan, sehingga perubahan energi potensialnya juga nol, dan gaya geseknya juga nol. Kemudian, tumbukan elastik sempurna berarti energi mekanik sistem kekal saat tumbukan, atau koefisien restitusinya bernilai 1 di arah impuls. Yang ketiga, tumbukan tegak lurus terhadap batang A berarti gaya normal antara batang dan partikel tegak lurus terhadap batang. Ada engsel antara A dan B, berarti ada gaya pada engsel berupa Fx dan Fy yang menimbulkan impuls Ix dan Iy agar terpenuhi kondisi kinematika di mana kecepatan engsel pada batang A harus sama dengan kecepatan engsel pada batang B. Pertama, kita akan menggambar diagram sistem dengan memecah batang A dan batang B. Kemudian, pada engsel terdapat impuls arah X dan impuls arah Y yang saling aksi-reaksi, dan terdapat pula impuls tumbukan antara batang A dengan partikel, yaitu I0. Kemudian, setelah tumbukan, partikel akan bergerak dengan kecepatan V0 aksen. Kemudian, pusat massa batang A akan bergerak dengan kecepatan Vy1 dan Vx1, dan berputar pula dengan kecepatan sudut omega 1. Sedangkan untuk batang B akan bergerak dengan kecepatan Vx2, Vy2, dan kecepatan sudut omega 2 seperti pada gambar. Jadi sekarang ada 10 variabel yang tidak diketahui, yaitu V0 aksen, Vx1, Vy1, omega 1, Vx2, Vy2, omega 2, I0, Ix, dan Iy. Hal ini juga berarti kita membutuhkan 10 persamaan yang perlu diselesaikan. Sekarang kita akan membuat persamaan-persamaan yang dibutuhkan. Kita akan menggunakan arah X positif ke kanan dan arah Y positif ke atas. Pertama, kita akan tinjau partikel M besar, maka persamaan momentum pada arah Y-nya adalah momentum awal P0 ditambah impuls I0 pada partikel sama dengan momentum akhir partikel. Maka MV0 ditambah min I0 sama dengan MV0 aksen. Dan akan didapatkan persamaan I0 sama dengan M dikalikan V0 min V0 aksen. Persamaan 1. Yang kedua, kita akan meninjau batang A. Pada arah X berlaku momentum pada arah X batang A ditambah impuls arah X pada batang A sama dengan momentum akhir pada arah X batang A. Maka 0 ditambah min Ix sama dengan min MVX1. Dan akan didapatkan persamaan Ix sama dengan MVX1. Persamaan 2. Selanjutnya kita akan meninjau arah Y. Momentum arah Y batang A ditambah impuls arah Y batang A sama dengan momentum akhir arah Y batang A. Maka 0 ditambah I0 plus IY sama dengan MVY1. Jadi I0 ditambah IY sama dengan MVY1. Persamaan 3. Kemudian kita akan meninjau rotasi terhadap pusat massa. Momentum sudut pada batang A ditambah impuls sudut batang A sama dengan momentum sudut akhir pada batang A. Berdasarkan diagram sistem, terlihat bahwa impuls sudut akibat I0 itu searah dengan omega 1, sedangkan
impuls sudut akibat IY berlawanan dengan omega 1. Maka 0 ditambah I0 kalikan setengah L dikurangi IY kalikan setengah L sama dengan momen inersia batang A terhadap pusat massa dikalikan omega 1. Jadi, I0 min IY kalikan setengah L sama dengan 1/12 ml kuadrat omega 1. Dan kita akan mendapatkan persamaan I0 min IY sama dengan 1/6 m omega 1 L. Yang ketiga, kita akan meninjau batang B. Pada arah X, momentum arah X batang B ditambah impuls arah X batang B sama dengan momentum akhir arah X batang B. Maka 0 ditambah IX sama dengan MVX2. Jadi, IX sama dengan MVX2. Persamaan 5. Untuk arah Y, momentum arah Y batang B ditambah impuls arah Y batang B sama dengan momentum akhir arah Y batang B. Maka 0 ditambah min IY sama dengan min MVY2. Jadi, IY sama dengan MVY2 persamaan 6. Dan untuk rotasi terhadap pusat massa akan berlaku momentum sudut batang B ditambah impuls sudut batang B sama dengan momentum sudut akhir batang B. Berdasarkan diagram sistem, terlihat bahwa impuls sudut akibat IY akan searah dengan omega 2, sedangkan akibat IX itu berlawanan dengan omega 2. Kemudian, lengan untuk IY adalah setengah L cos alpha, dan lengan untuk IX adalah setengah L sin alpha. Maka, 0 ditambah IY kalikan setengah L cos alpha dikurangi IX kalikan setengah L sin alpha sama dengan momen inersia batang B dikalikan omega 2. Maka IY cos alpha dikurangi IX sin alpha dikali setengah L sama dengan 1/12 ml kuadrat omega 2. Jadi, IY kalikan cos alpha min IX sin alpha sama dengan 1/6 m omega 2 L. Persamaan 7. Keempat, kita akan meninjau kondisi kinematika pada engsel, yaitu kecepatan engsel pada batang A harus sama dengan kecepatan engsel pada batang B. Karena pusat massa batang A memiliki kecepatan VY1 dan Vx1, maka engsel pada batang A juga memiliki kecepatan VY1 dan Vx1. Sedangkan akibat kecepatan sudut omega 1 akan muncul kecepatan omega 1 dikalikan setengah L di engsel. Hal ini juga berlaku untuk batang B yang memiliki kecepatan pusat massa Vx2 dan V2. Maka engselnya juga memiliki kecepatan Vx2 dan V2. Dan akibat rotasi omega 2 akan muncul juga kecepatan sebesar omega 2 dikalikan setengah L. Untuk arah X berlaku, kecepatan arah X engsel pada batang A harus sama dengan kecepatan arah X engsel pada batang B. Maka, min Vx1 sama dengan Vx2 dikurangi setengah omega 2L sin alpha. Jadi, kita akan mendapatkan Vx1 sama dengan setengah omega 2L sin alpha dikurangi Vx2, persamaan 8. Untuk arah Y, berlaku kecepatan arah Y engsel pada batang A harus sama dengan kecepatan arah Y engsel pada batang B. Maka, Vy1 dikurangi setengah omega 1L sama dengan min Vy2 dikurangi setengah omega 2L cos alpha. Jadi, setengah omega 1L min Vy1 sama dengan Vy2 ditambah setengah omega 2L cos alpha, persamaan 9. Pada kasus tumbukan elastik, nilai koefisien restitusinya sama dengan 1 di arah impuls, dan pada kasus ini, arah impulsnya tegak lurus terhadap batang. Mula-mula, partikel mendekati titik tumbukan dengan kecepatan V0, dan kecepatan batang yang ditumbuk itu masih 0. Dan setelah tumbukan, kecepatan akhir partikel adalah V0 aksen, dan kecepatan pada titik tumbukan, efek dari kecepatan pusat massa dan omega terhadap pusat massa adalah Vy1 ditambah omega 1 dikalikan setengah L. Maka dari persamaan koefisien restitusi, kita akan mendapatkan E sama dengan
min V0 aksen dikurangi V1 plus setengah omega 1L dibagi V0 dikurangi 0. Karena tumbukan terjadi secara elastik, maka nilai E sama dengan 1. Jadi, 1 sama dengan V1 plus setengah omega 1L dikurangi V0 aksen dibagi V0. Maka, V0 plus V0 aksen sama dengan V1 ditambah setengah omega 1L, persamaan 10. Karena ada 10 persamaan yang akan diselesaikan, maka kita memerlukan teknik untuk mempercepat proses perhitungan. Idenya adalah kita akan mencari hubungan IX dan IY dengan I0, kemudian kita akan menulis semua variabel kecepatan dalam I0, dan terakhir kita bisa mencari V0 aksen dari persamaan 10. Pertama, kita akan substitusi persamaan 2, 5, 7 ke persamaan 8. Vx1 sama dengan setengah omega 2L sin alpha dikurangi Vx2, Ix per M sama dengan setengah dikalikan 6 IY cos alpha min Ix sin alpha per M dikali sin alpha min Ix per M, maka Ix sama dengan 3 IY sin alpha cos alpha min 3 Ix sin kuadrat alpha min Ix. Jadi, Ix dikalikan 2 plus 3 sin kuadrat alpha sama dengan 3 IY sin alpha cos alpha, persamaan satu aksen. Kedua, substitusi persamaan 3, 4, 6, 7 ke persamaan 9. Setengah omega 1L min V1 sama dengan V2 ditambah setengah omega 2L cos alpha. Maka setengah dikali 6 I0 min IY per M dikurangi I0 plus IY per M sama dengan IY per M ditambah setengah dikali 6 IY cos alpha min Ix sin alpha per M dikali cos alpha. Kemudian 3 I0 min 3 IY min I0 min IY sama dengan IY ditambah 3 IY cos kuadrat alpha min 3 Ix sin alpha cos alpha. Maka didapatkan 2 I0 sama dengan min 3 Ix sin alpha cos alpha ditambah IY dikalikan 5 plus 3 cos kuadrat alpha. Sekarang kita substitusi persamaan satu aksen. 2 I0 sama dengan min 3 dikali 3 IY sin alpha cos alpha per 2 plus 3 sin kuadrat alpha dikali sin alpha cos alpha plus IY dikali 5 plus 3 cos kuadrat alpha. Untuk menyamakan penyebut, kita kali 2 plus 3 sin kuadrat alpha per 2 plus 3 sin kuadrat alpha. Maka 2 I0 sama dengan min 9 sin kuadrat alpha cos kuadrat alpha ditambah 10 plus 6 cos kuadrat alpha ditambah 15 sin kuadrat alpha plus 9 sin kuadrat alpha cos kuadrat alpha dibagi 2 plus 3 sin kuadrat alpha IY. 9 sin kuadrat alpha cos kuadrat alpha bisa habis. Kemudian 15 sin kuadrat alpha bisa kita pecah menjadi 6 sin kuadrat alpha ditambah 9 sin kuadrat alpha. Dan 6 sin kuadrat alpha plus 6 cos kuadrat alpha sama dengan 6 melalui identitas trigonometri. Jadi, 2 I0 sama dengan 16 plus 9 sin kuadrat alpha per 2 plus 3 sin kuadrat alpha IY. Jadi, IY sama dengan 2 dikali 2 plus 3 sin kuadrat alpha per 16 plus 9 sin kuadrat alpha I0, persamaan 2 aksen. Kemudian, kita akan substitusi kembali ke persamaan satu aksen. Ix dikalikan 2 plus 3 sin kuadrat alpha sama dengan 3 dikali 2 dikali 2 plus 3 sin kuadrat alpha per 16 ditambah 9 sin kuadrat alpha I0 dikali sin alpha cos alpha. Jadi, kita akan mendapatkan Ix sama dengan 6 sin alpha cos alpha per 16 plus 9 sin kuadrat alpha I0, persamaan 3 aksen. Selanjutnya, kita tinggal substitusi persamaan 2 aksen dan 3 aksen ke persamaan untuk semua variabel kecepatan. Untuk Vx1, kita substitusi ke persamaan 2, akan didapatkan Vx1 sama dengan 6 sin alpha cos alpha per 16 ditambah 9 sin kuadrat alpha I0, persamaan 4 aksen. Untuk V1, kita substitusi ke persamaan 3,
dan akan didapatkan VY1 sama dengan 5 dikali 4 plus 3 sin kuadrat alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M persamaan 5 aksen. Untuk omega 1 kita substitusi ke persamaan 4 dan akan didapatkan omega 1L sama dengan 18 dikali 4 plus sin kuadrat alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M persamaan 6 aksen. Untuk Vx2 kita substitusi ke persamaan 5, maka Vx2 sama dengan 6 dikali sin alfa cos alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M persamaan 7 aksen. Untuk Vy2 kita substitusi ke persamaan 6, maka akan didapatkan Vy2 sama dengan 2 dikali 2 plus 3 sin kuadrat alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M bersamaan 8 aksen. Dan yang terakhir, untuk omega 2 kita substitusi ke persamaan 7 dan akan didapatkan omega 2L sama dengan 24 cos alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M persamaan 9 aksen. Setelah mendapatkan semua variabel kecepatan dalam I0, kita akan menyelesaikan persamaan 10, yaitu V0 ditambah V0 aksen sama dengan VY1 ditambah setengah omega 1L. Jadi, V0 ditambah V0 aksen sama dengan 8 dikali 7 plus 3 sin kuadrat alfa per 16 plus 9 sin kuadrat alfa I0 per M. Kemudian substitusi persamaan 1 akan didapatkan V0 ditambah V0 aksen sama dengan 8 dikali 7 plus 3 sin kuadrat alfa per 16 ditambah 9 sin kuadrat alfa dikali M besar dikali V0 min V0 aksen per M kecil. Kita misalkan variabel terhadap sin alfa itu adalah C dan M besar per M kecil adalah eta. Maka persamaan ini bisa ditulis menjadi V0 ditambah V0 aksen sama dengan eta C dikali V0 min V0 aksen. Dan kita akan mendapatkan solusi V0 aksen sama dengan eta C min 1 per eta C plus 1 dikali V0 persamaan 10. Jadi, jika kita masukkan V0 aksen sama dengan 8M besar dikali 7 plus 3 sin kuadrat alfa min M kecil dikali 16 plus 9 sin kuadrat alfa per 8M besar dikali 7 plus 3 sin kuadrat alfa plus M dikali 16 plus 9 sin kuadrat alfa V0. Inilah kecepatan akhir partikel. Agar partikel berbalik arah, maka V0 aksen harus bernilai negatif. Dengan meninjau persamaan 10 aksen, kita akan mendapatkan V0 aksen sama dengan eta C min 1 per eta C plus 1 V0 harus kurang dari 0. Maka eta C min 1 kurang dari 0 dan kita akan mendapatkan eta harus kurang dari 1/c. Atau M besar per M kecil kurang dari 16 plus 9 sin kuadrat alfa per 8 dikali 7 plus 3 sin kuadrat alfa. Pada bagian ini, kita akan meninjau kasus di mana alfa sama dengan pi/2 dan M besar sama dengan M kecil. Hal ini berarti sin alfa sama dengan 1 dan cos alfa sama dengan 0. Kemudian, eta sama dengan 1. Jadi, nilai C sama dengan 8 dikali 7 plus 3 per 16 plus 9, yaitu 16 per 5. Dan kecepatan akhir partikel V0 aksen akan menjadi 11 per 21 V0 bersamaan 1 double aksen. Sedangkan besar impulsnya adalah I0 sama dengan M dikali V0 min V0 aksen sama dengan 10 per 21 M V0 persamaan 2 double aksen. Kemudian dari persamaan 4 aksen sampai 9 aksen kita akan mendapatkan Vx1 sama dengan Vx2 sama dengan 0,
V1 sama dengan 2/3 V0, dan V2 sama dengan 4/21 V0, Omega 1L sama dengan 12/7 V0, dan Omega 2L sama dengan 0. Jadi, ilustrasi untuk kecepatan pada kerangka tanah adalah sebagai berikut. Sebelum menghitung kecepatan di kerangka pusat massa, kita harus menghitung kecepatan pusat massa sistem, yang kebetulan di sini hanya di arah Y. Maka, kecepatan pusat massa di arah Y sama dengan M dikali 2/3 V0 ditambah M dikali min 4/21 V0 dibagi M plus M, sama dengan 5/21 V0, persamaan 3 double aksen. Sekarang kita bisa menghitung kecepatan setiap batang di kerangka pusat massa. VA aksen sama dengan VA dikurangi VPM, menjadi VA aksen sama dengan 2/3 V0 dikurangi 5/21 V0. Jadi VA aksen sama dengan 3/7 V0, persamaan 4 double aksen. Selanjutnya, VB aksen sama dengan VB dikurangi VPM. Maka VB aksen sama dengan min 4/21 V0 dikurangi 5/21 V0. Jadi VB aksen sama dengan min 3/7 V0, persamaan 5 double aksen. Dan berikut adalah diagram kecepatan batang di kerangka pusat massa. Terlihat bahwa kecepatan pusat massanya saling berlawanan karena massa batang sama. Di kerangka pusat massa, posisi pusat massa akan tetap karena sigma F sistem batang A dan B sama dengan 0. Misal kondisi sistem menjadi seperti berikut, maka sudut antar batang θ sama dengan Pi/2 ditambah θ1 min θ2, dan diturunkan terhadap waktu menjadi dθ dt sama dengan omega 1 min omega 2, di mana omega 1 sama dengan dθ1 dt dan omega 2 sama dengan dθ2 dt. Agar didapatkan θ minimum, maka dθ dt harus bernilai 0, atau omega 1 sama dengan omega 2. Artinya, saat θ minimum, batang A dan B boleh dianggap sebagai satu benda tegar yang sama. Jadi, sekarang kita bisa menghitung momen inersia sistem terhadap pusat massanya ketika sudut antar batang adalah θm. Jarak dari pusat massa batang ke pusat massa sistem adalah D yang besarnya setengah L sin setengah θm. Maka, I pusat massanya sama dengan IPM batang A ditambah MD kuadrat ditambah IPM batang B ditambah MD kuadrat. Maka IPM sama dengan 1/12 ml kuadrat plus MD kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat plus MD kuadrat, dan menjadi 1/6 ml kuadrat ditambah 2m dikali setengah L sin setengah θm dikuadratkan, dan akan didapatkan bentuk IPM sama dengan 1/6 ml kuadrat dikali 1 plus 3 sin kuadrat setengah θm, persamaan 6 double aksen. Harus diperhatikan juga, di kerangka ini, momentum sudut terhadap pusat massa dan energi mekanik sistem adalah kekal. Dan untuk mempermudah, berikut adalah diagram sistem setelah tumbukan di kerangka pusat massa dan diagram saat kondisi θ atau sudut antar batang minimum. Pertama, momentum sudut terhadap pusat massa kekal. Berarti, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awal batang A adalah M dikali 3/7 V0 dikali 1/4 L ditambah 1/12 ml kuadrat dikali 12/7 V0 per L. Dan untuk momentum sudut batang B adalah M dikali 3/7 V0 dikali 1/4 L, sama dengan I pusat massa dikalikan omega. Dan akan didapatkan
5/14 MV0L sama dengan I pusat massa omega, dan omega sama dengan 5M V0L per 14 IPM. Persamaan 7 double aksen. Energi mekanik sistem kekal. Berarti energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi batang A adalah setengah M dikali 3/7 V0 kuadrat ditambah setengah dikali 1/12 ml kuadrat dikali 12/7 V0 per L kuadrat. Ditambah untuk batang B setengah M dikali 3/7 V0 kuadrat sama dengan setengah IPM omega kuadrat. Maka 2M dikali 3/7 kuadrat V0 kuadrat ditambah 1/12 M dikali 12/7 kuadrat V0 kuadrat sama dengan IPM dikali 5M V0L per 14 IPM kuadrat. Dan akan didapatkan 30M V0 kuadrat per 7 kuadrat sama dengan IPM dikali 25M kuadrat V0 kuadrat L kuadrat per 4 dikali 7 kuadrat IPM kuadrat. Jadi nilai momen inersia terhadap pusat massanya adalah 5/24 ml kuadrat. Dengan melakukan substitusi persamaan 6 double aksen, akan didapatkan 1/6 ml kuadrat dikali 1 plus 3 sin kuadrat setengah theta m sama dengan 5/24 ml kuadrat. Maka 3 sin kuadrat setengah theta m sama dengan 1/4 dan sin setengah theta m sama dengan 1/6 akar 3. Atau nilai theta minimum ini sama dengan 2 dikali inverse sin 1/6 akar 3 yang nilainya mendekati 33,55 derajat. Berikut adalah animasi batang A dan batang B di kerangka pusat massanya. Terlihat bahwa posisi pusat massanya di kerangka ini tidak berubah. Kemudian, ini adalah kondisi ketika sudut antar batang minimum, yaitu dengan nilai theta m sama dengan 33,55 derajat seperti pada jawaban sebelumnya. Selanjutnya, sudut antar batang akan bertambah lagi hingga pada suatu saat dua batang ini akan sejajar dan kemudian sudutnya berkurang lagi. Sampai pada suatu saat akan mencapai theta minimum kembali. Dan nilai theta minimum ini sama seperti yang awal. Dan sistem akan bergerak dengan cara ini selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada pusat massa sistem. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih.